Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina B, mahasiswa program studi pendidikan bahasa Arab, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Ar-Rasyidi Banda Aceh. Pada kesempatan ini, saya akan menyelesaikan tugas final mata kuliah At-Taqwim At-Tarbawi lil Lughatil Al-Arabiyyah, bab 1, tes, pengukuran, dan evaluasi. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan tes? Tes adalah alat untuk mengukur kemampuan, keterampilan peserta didik, dan pengetahuan. Yang kedua, apa perbedaan tes dan pengukuran? Tes digunakan untuk memperoleh data, sedangkan pengukuran adalah proses pemberian angka atau skor terhadap hasil tes peserta didik. Yang ketiga, mengapa evaluasi lebih luas daripada tes? Karena evaluasi tidak hanya menggunakan hasil tes, tetapi mempertimbangkan berbagai informasi untuk mengambil keputusan. Bab 2, tujuan dan prinsip evaluasi. Yang pertama, mengapa evaluasi perlu dilakukan secara bersinambungan? Karena agar perkembangan belajar siswa dapat dipantau terus-menerus. Yang kedua, apa yang dimaksud prinsip objektivitas dalam evaluasi? Karena penilaian dilakukan berdasarkan fakta dan data tanpa diperoleh perasaan dan subjektivitas penilaian. Yang ketiga, sebutkan salah satu tujuan evaluasi dalam pembelajaran, yaitu mengetahui tingkat keberhasilan siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran. Bab 3, tes close. Yang pertama, apa tujuan penggunaan tes close? Yaitu untuk mengukur kemampuan memahami bacaan dan konteks bahasa. Yang kedua, bagaimana cara kerja tes close? Yaitu dengan menghilangkan beberapa kata dalam suatu teks dan meminta peserta didik untuk mengisinya kembali. Yang ketiga, keterampilan bahasa apa yang paling banyak diukur melalui tes close? Yaitu keterampilan membaca dan pemahaman teks bahasa. Bab 4, kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan kompetensi dasar? Kompetensi dasar adalah kemampuan yang harus dikuasai peserta didik setelah mengikuti pembelajaran. Yang kedua, mengapa indikator penting dalam pembelajaran? Karena indikator menjadi tolak ukur pencapaian tujuan pembelajaran. Yang ketiga, apa hubungan KD dengan tujuan pembelajaran? Tujuannya, pembelajaran disusun berdasarkan kompetensi dasar yang ingin dicapaikan. Bab 5, penyusunan soal. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan kunci jawaban? Kunci jawaban adalah pedoman yang berisi jawaban benar untuk setiap butir soal. Yang kedua, mengapa pokok soal harus ditulis dengan jelas dan benar? Yaitu agar peserta didik memahami maksud pertanyaan dan tidak terjadi kesalahan penafsirannya. Yang ketiga, apa manfaat kunci jawaban bagi guru? Manfaat kunci jawaban bagi guru yaitu untuk membantu guru melakukan penilaian secara cepat dan tepat. Bab 6, keterampilan bahasa dan tes kosakata. Yang pertama, mengapa penguasaan kosakata penting dalam pembelajaran bahasa? Karena kosakata menjadi dasar untuk memahami dan menggunakan bahasa dengan baik. Yang kedua, apa tujuan tes kosakata? Tujuan tes kosakata yaitu untuk mengetahui tingkat penguasaan kosakata peserta didik. Yang ketiga, sebutkan 4 keterampilan bahasa. Yang pertama, qiraah, yang kedua kalam, yang ketiga kitabah, dan yang keempat istima'. Bab 7, tes istima' dan qiraah. Yang pertama, apa tujuan tes keterampilan istima'? Yaitu untuk mengukur kemampuan peserta didik dalam memahami bahasa yang didengar. Kedua, apa tujuan tes keterampilan qiraah? Tes keterampilan qiraah yaitu untuk mengukur kemampuan memahami tes bacaan peserta didik. Yang ketiga, berikan satu contoh tes qiraah.
yaitu menjawab pertanyaan berdasarkan teks yang telah dibaca. Bab 8, analisis butir soal. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan analisis butir soal? Analisis butir soal adalah proses menelaah dan mengevaluasi setiap soal untuk mengetahui kualitasnya. Kedua, sebutkan 3 aspek utama dalam analisis butir soal. Yang pertama, tingkat kesukaran. Yang kedua, daya beda soal. Dan yang ketiga, efektivitas alternatif jawaban pengecohan soal. Yang ketiga, apa manfaat analisis butir soal bagi guru? Manfaat analisis butir soal bagi guru yaitu untuk membantu guru dalam meningkatkan kualitas tes, mengetahui kelemahan soal, dan membantu mengevaluasi yang lebih baik. Bab 9, validitas dan reliabilitas. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan validitas? Validitas adalah ketetapan suatu tes dalam mengukur apa yang seharusnya diukur. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan reliabilitas? Reliabilitas adalah tingkat konsisten atau kestabilan hasil tes jika dilakukan berulang kali dalam kondisi yang sama. Yang ketiga, apa perbedaan antara validitas dan reliabilitas? Tes yang valid biasanya reliable, tetapi tes yang reliable belum tentu valid. Bab 10, pengolahan, penafsiran, dan pemanfaatan hasil tes. Yang pertama, apa tujuan evaluasi dalam pembelajaran? Evaluasi dalam pembelajaran yaitu untuk mengetahui tercapai atau tidaknya tujuan pembelajaran. Yang kedua, apa perbedaan evaluasi formatif dan sumatif? Formatif dilakukan saat pembelajaran, sedangkan sumatif di akhir pembelajaran. Yang ketiga, dalam bentuk apa nilai akhir dapat dinyatakan? Nilai akhir dapat dinyatakan pada huruf, angka, atau deskripsi. Bab 11, penilaian acuan norma dan kriteria. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan skor mentah? Skor mentah adalah jumlah jawaban yang benar yang diperoleh siswa. Yang kedua, apa itu peringkat persentil? Posisi siswa dibandingkan siswa lainnya. Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan penilaian acuan kriteria? Yaitu penilaian berdasarkan pencapaian terhadap kriteria atau standar yang ditetapkan. Bab 12, penilaian kompetensi sikap spiritual dan sosial. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan kompetensi sikap spiritual? Yaitu kompetensi sikap spiritual adalah kemampuan peserta didik dalam menghayati, mengamalkan, dan menunjukkan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, apa yang dimaksud dengan kompetensi sikap sosial? Kompetensi sikap sosial adalah kemampuan peserta didik dalam menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, dan mampu bekerja sama. Yang ketiga, bagaimana cara menilai sikap spiritual dan sosial? Penilaian dapat dilakukan melalui observasi, penilaian diri, dan penilaian antar teman. Demikian presentasi tugas final mata kuliah At-Taqwi At-Tarbawi Lil-Lughah Al-Arabiyah yang dapat saya sampaikan. Semoga materi yang telah dipaparkan dapat memberi manfaat dan menambah wawasan mengenai evaluasi pembelajaran bahasa Arab. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.